Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan masuk ke dalam materi jaringan komputer ya. Pertama kita akan mempelajari dulu tentang sejarah jaringan komputer, mengapa jaringan komputer ini diciptakan ya, tujuan awal mulanya sehingga nanti berkembang seperti yang kita rasakan saat ini. Oke, baik. Mohon diperhatikan ya. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke materi ini, pastikan Anda telah mempelajari aturan perkuliahan yang ada di e-learning kita ya, atau Anda simak video sebelumnya. Kemudian pastikan Anda juga telah masuk atau bergabung ke dalam grup kelas yang ada di Telegram. Linknya juga sudah saya berikan di e-learning. Dan yang terakhir, pastikan Anda sudah mempelajari SAP atau silabus perkuliahan kita ya, sehingga Anda tahu kali ini akan belajar apa. Oke, baik. Kita akan mulai sejarah jaringan komputer ya. Jadi jaringan komputer itu diciptakan mulai tahun 1960-an ya, sudah cukup lama. Bahkan saya belum lahir pada waktu itu ya. Orang tua saya pun juga belum lahir pada waktu itu ya. Oke, yang menciptakan adalah DARPA namanya. DARPA itu sekarang namanya DoD, Department of Defense, Kementerian Pertahanannya Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk menciptakan jalur komunikasi terdesentralisasi. Ya, jadi kalau kita lihat sejarah pada saat itu, ya, pada saat itu adalah Perang Dunia Kedua, di mana mereka khawatir ketika ada satu pusat komunikasi itu dikuasai oleh musuh, komunikasi mereka akan terputus. Sedangkan pada perang, komunikasi itu sangatlah penting, ya, sangat vital sekali. Jadi mereka berusaha membangun jaringan komunikasi yang tidak terpusat. Sehingga ketika ada satu markas atau satu kota atau satu gedung yang dikuasai oleh musuh, mereka tetap bisa berkomunikasi melalui jalur yang lain ya. Oke, pada awalnya jaringan komputer ini dikembangkan oleh berbagai pihak ya. Ada dari University of California oleh Profesor Leonard Kenclock, kemudian ada dari Stanford University ada Profesor Vinton Gray-Cerf, kemudian ada University of Texas at Austin, dan juga ada MIT tentunya ya. Nah, yang ini saya sampaikan di sini adalah jaringan komputer ini dibangun oleh banyak pihak yang saling melengkapi. Jadi tidak dibangun oleh salah satu pihak saja. DARPA di sini itu sebagai inisiatornya, sebagai pendananya. Dan mengembangkan tetap para ilmuwan dari berbagai kampus, berbagai perguruan tinggi yang saling berkontribusi sehingga kita bisa merasakan jaringan komputer yang seperti sekarang ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam fungsi dari jaringan komputer itu ya. Yang pertama adalah resource sharing, berbagi resource ya. Misalnya pada sebuah perusahaan atau sebuah kantor ya, kalau menggunakan jaringan komputer, maka di kantor tersebut kita bisa menggunakan sharing printer ya. Misalnya hanya cukup ada satu atau dua printer saja yang terhubung ke komputer, namun nanti komputer dari yang lain itu bisa mencetak di printer tersebut. Nah gitu ya, jadi kita nggak perlu beri printer sejumlah komputer yang ada. Nah itu juga kita bisa melakukan sharing data, ya, sharing data antara komputer-komputer itu. Jadi sudah nggak perlu lagi kita bawa flash disk ke sana kemari. Ya itu jika ada jaringan komputernya. Dan yang terakhir yang sekarang ini lagi booming digunakan yaitu tentang remote access ya. Seperti yang kita ketahui kemarin pada masa pandemi banyak perusahaan menggunakan teknik namanya work from home (WFH) ya, di mana seluruh pegawainya saat itu bekerja dari rumah masing-masing dengan meremot komputer ataupun resource yang ada di perusahaan itu. Nah, itu istilahnya remote access ya. Dan sampai sekarang pun saya masih menggunakan teknik itu yang ternyata saya rasakan jauh lebih efektif daripada saya berada di kantor ya, di meja. Oke, nah sekarang kira-kira apa nih jaringan komputer yang Anda ketahui di sekitar Anda nih ya.
contoh dari aplikasi jaringan komputer yang ada di sekitar Anda. Silahkan Anda tuliskan di diskusi 1 ya, di bawah ini. Oke, jadi kesimpulan dari topik ini adalah jaringan komputer itu dikembangkan untuk komunikasi yang terdesentralisasi ya. Jadi mungkin Anda mengenal istilah internet tidak akan pernah mati ya, tidak akan pernah down. Karena apa? Karena jalurnya banyak sekali. Kemarin sempat tahun berapa ya, 2000-an sekian itu internet di wilayah Asia Tenggara ya itu sempat down karena ada kesalahan konfigurasi router pada waktu itu. Silakan Anda cari di Google. Itu orangnya masih ada sampai sekarang, masih hidup orangnya dan masih aktif di forum jaringan komputer. Itu dia salah setting yang menyebabkan koneksi internet se-Asia Tenggara waktu itu down. Tapi koneksi internet di tempat yang lain aman, tetap jalan ya. Oke. Kemudian jaringan komputer ini dikembangkan oleh berbagai pihak yang saling melengkapi ya. Ada yang membuat desainnya, ada yang membuat protokolnya. Protokol itu aturan-aturan komunikasi data, kemudian ada yang membuat standarnya dan lain sebagainya. Nanti itu semua akan kita pelajari pada materi-materi selanjutnya ya. Dan jaringan komputer itu terus berkembang hingga saat ini ya. Hingga saat ini Anda bisa menikmati internet dari genggaman Anda, dari HP Anda, dari smartphone Anda, yaitu berkat adanya pengembangan jaringan komputer yang tidak terhenti sampai sekarang ya. Dan saat ini kita menuju ke namanya Society 5.0 ya. Kalau kemarin kita gembar-gembor dengan disrupsi teknologi pada Industrial 4.0 ya. Sekarang kita menuju ke namanya Society 5.0, di mana pada Society 5.0 itu kita akan hidup berdampingan dengan teknologi. Saat ini pun kita udah merasakan ya. Anda sendiri coba deh nanti dihitung. Dalam 1 hari berapa lama waktu yang Anda habiskan untuk menggunakan media sosial yang ada di smartphone Anda ya. Coba bandingkan dengan waktu yang Anda gunakan untuk berinteraksi dengan manusia nyata. Orang-orang, keluarga, saudara, teman-teman yang ada di sekitar Anda. Lebih banyak mana? Ya, silakan itu nanti Anda bandingkan sendiri. Oke, sekian untuk materi kali ini ya. Kita akan belajar lagi pada materi selanjutnya. Jika ada pertanyaan, silahkan Anda bahas di grup Telegram kelas kita. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.